Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru kelas 6, yang saya cintai anak-anakku sekalian, kelas 6 angkatan kedua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Dewan Guru beserta anak-anakku sekalian, hari ini tanggal 4 ya hari ini ya, tanggal 4 Juni hari ini mau kita mengadakan kegiatan pengumuman kelulusan ya. Jadi ini kemarin anak-anak sudah kelas 6 nih sudah sekolah di sini selama 6 tahun, dari kelas 1 yang masih imut-imut ya, masih nangis kalau di sekolah. Ingat gak anak-anak? Nangis kalau di sekolahan, nggak mau ditinggal sama mamanya. Ibu masih ingat kok siapa-siapa saja di sini ya. Terus kemudian kita juga pernah lama tidak sekolah ya kan, dulu apa, COVID-19, yang kemudian anak-anak akhirnya bisa masuk lagi, dan pada waktu itu kita bergantian kelasnya ya, dan anak-anak pindah ke gedung sini. Anak-anak termasuk masih lumayan bisa menikmati gedung yang baru ini dibandingkan dengan kakak kelas kalian yang tahun pertama ya. Yang tahun pertama kan cuma 2 tahun saja di sini menikmati gedung ini, kalian 3 tahun ya. Sebenarnya Ibu tuh mengucapkan terima kasih yang banyak, sebanyak-banyaknya kepada anak-anak angkatan pertama, angkatan kedua. Kenapa? Karena kalian itu yang membersamai Bapak dan Ibu di sini dalam perjuangan sekolahan ini ya. Jadi pada waktu kalian ini angkatan pertama, angkatan kedua, sekolahan ini tuh baru bisa melaksanakan akreditasi baru ya. Jadi kalian sudah ada kelas 6, baru kita boleh melaksanakan akreditasi. Kakak kelas kalian yang pertama belum mengalami akreditasi. Kenapa? Karena syaratnya sekolah untuk akreditasi itu harus ada yang lulus dahulu ya. Jadi kakak kelas kalian yang pertama itu perjuangan juga sama, membersamai Bapak dan Ibu guru di sini. Kalian juga sama, dulu kan masih ada di sebelah, terus kemudian ke sini ya. Tapi dalam perjalanannya tetap saja anak-anak harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh sekolah, seperti mengikuti ujian semester ya, terus kemudian kenaikan kelas, dan akhirnya anak-anak sampai di kelas 6 ya. Nah, pada waktu kelas 6 ada beberapa kegiatan sudah kita laksanakan, dan puncaknya kegiatan yang kita laksanakan adalah kelulusan dan juga perpisahan. Anak-anak di sini sudah dapat sekolahan belum? Sudah semuanya ya. Kira-kira nih kalau sudah dapat sekolahan, apakah 100% lulus kira-kira? Belum tentu ya. Nah, bagaimana jika sudah dapat sekolahan tapi terus di suratnya tidak ada namanya ya? Bagaimana dong? Bisa nggak kira-kira masuk ke sekolah lanjutan? Nah, tidak bisa ya. Biarpun sudah diterima di SMP, biarpun sudah diterima di MTS, biarpun sudah diterima di pondok pesantren, kalau suratnya itu belum ada tertera namanya anak-anak dinyatakan lulus,
maka tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sama ya. Pilihannya bagaimana? Pilihannya mengulang. Ada juga pilihannya paket, tapi paket jadinya rugi kita. Kenapa? Karena kan kalian masih SD. Harusnya ijazahnya adalah ijazah resmi yang dari sekolah di mana kalian dari sudah kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti pembelajaran ya. Nah, hari ini kemarin surat kelulusannya sudah Ibu berikan kepada ibu-ibu guru kelas 6 ya. Ibu guru kelas 6 ada 4 ya. Ke Ibu Nisa, ke Ibu Usma, ke Ibu Nurul sama ke Ibu Habibah sudah Ibu berikan. Seharusnya pengumuman kelulusan itu ditetapkan tanggal 2 Juni hari Senin. Tapi Ibu beserta dengan Ibu guru kelas 6 dan juga operator madrasah masih harus mengevaluasi lagi kondisinya anak-anak semuanya. Dievaluasi lagi ya, tidak bisa Ibu asal-asal mencetak surat kelulusan itu ya. Ibu lihat dari sisi apa? Nomor 1 evaluasinya ya. Nomor 1 dari absensi. Coba banting dalam hati diri kalian masing-masing nih. Dalam 1 tahun ini berapa kali tidak masuk ya? Berapa kali yang tiba-tiba dan yang tidak ada di dalam kelas, tiba-tiba mencungul waktu buka bersama. Ibu tahu itu, Ibu tahu pagi tidak pernah ada ya, pas buka bersama ada. Berarti kan nggak sakit, berarti sehat kan ya. Padahal kawan-kawan yang lain berjuang, ngantuk-ngantuk habis sahur tuh ya, paksa badannya ini, paksa tubuhnya untuk berangkat ke sekolah. Sekalinya pas datang ke sekolah, di dalam kelas 10 anak aja ya kan. Padahal kemarin masuknya itu cuma seminggu lebih sedikit aja, 10 harian lah kemarin itu ya. Enak-enak yang di rumah guring, habis sahur guring lagi. Teman-teman yang lain berangkat sekolah menuntut ilmu, puasa-puasa double ibadahnya itu, pahalanya ya. Yang tidur aja dapat pahala, apalagi yang menuntut ilmu. Bahkan orang meninggal saat menuntut ilmu dikatakan mati syahid ya. Itu saking besarnya pahalanya orang yang menuntut ilmu. Jadi jangan malas anak-anak, nggak boleh malas menuntut ilmu itu. Kita ini kalau nggak punya ilmu, terus punya apa? Ilmu yang bisa dijaga hidup kita itu ilmu. Jangan sampai kita tidak jadi orang yang berilmu ya. Absen nomor 1 tadi. Nomor 2 dari nilai, masih ada nilainya yang di bawah 50 ya. Ngerjakan, kayaknya anak tahu deh kemarin hasilnya tuh. Tahu kan hasilnya tuh? Langsung muncul kan hasilnya kalian mengerjakan tuh ya. Tapi besoknya tidak diperbaiki, cuma diulangi lagi ya. 20 menit selesai, 15 menit selesai. Malah lah kemarin itu anak-anak ya, kan kelas 1 sama kelas 5 itu tidak Ibu liburkan ya. Harusnya kan kelas 1 sampai kelas 5 itu libur supaya kalian tidak terganggu. Biasanya ada kan harap tenang, ada ujian kan, seperti itu ya biasanya. Kalau kita kemarin terbalik ya, yang kelas 6 justru yang mengganggu kelas 1 sampai kelas 5. Habis selesai ujian di luar main bola, teriak-teriak sampai terdengar sampai atas. Terbalik kan ya kan. Jadi yang ujian ini yang harap tenang, jangan mengganggu adik kelas, kayak itulah tulisannya. Gantian, terbalik kondisinya ya. Nilainya ada yang 40, 45 ya, ada yang 30. Udah tahu itu kalian tuh belajar apa enggak sih? Ada yang enggak. Ibu tahunya kenapa? Waktu ujian kalian kesini sore-sore
latihan pramuka, berarti kan nggak membaca itu di rumah, nggak belajar di rumah. Harusnya tuntunkan ujian dulu, baru latihan pramuka, ya. Yang ketiga, ya tadi evaluasinya apa? Absen. Yang kedua nilai. Yang ketiga sikap, ya sikapnya, sikap sama ibu gurunya. Kalau ibu lihat di sini anak-anak tidak ada Pak yang berani sama gurunya, nggak ada yang berani. Tapi nggak tahu kalau di rumah berani nggak sama orang tuanya. Pasti ada ini 1-2 orang yang berani membantah dan lain-lain, ya. Kalau sama ibu guru tidak ada di sini, ya. Tapi sama siapa? Sama kawan, ya, sama kawan bertengkar, berkelahi. Aduh, siapa yang hobinya berkelahi sama bertengkar sama kawannya nih? Nyambat kawan-kawannya, macam-macam, ya. Akhlakul karimah itu sama kawan. Janji siswa 6 tahun diucapkan, saling menyayangi sama kawannya tidak dilaksanakan. Ada yang seperti itu, nyambat kawannya, macam-macam, ya. Terus kemudian evaluasi yang terakhir adalah tentang pergaulan, ya. Pergaulan ini luas sekali pergaulan. Cuman yang ibu soroti di sini tuh anak-anak ini ada yang sudah kenal yang namanya apa? Pacaran. Nah, itu juga jadi evaluasi sama ibu, ya. Apa sih pacaran tuh anak-anak? Ibu tahu ya, zamannya sekarang ini zamannya yang modern, ya. Modern sekarang ini zamannya modern. Ibu aja jauh tertinggal, ya. Jauh tertinggal. Tapi pacaran itu kalau dilaksanakan di usia SD itu bukan modern, ya. Itu tidak modern, bukan mengikuti tren, ya. Walaupun mengikuti tren, tapi itu bukan tren yang perlu diikuti. Kalian tuh berteman saja. Ya, ada yang sudah berani loh, bahkan sore-sore jalan-jalan berdua nih. Oh, itu tahu juga, ya. Ada sudah yang berani. Itu membayangkan kalian bocil-bocil berboncengan sepeda itu, nah ya Allah, anak, bayangkan kalian tuh, dilihat orang nih apa itu, adik kakak kah, apakah, ya. Ada, kan itu masih bocil, tau lah, ya. Sudah kenal yang namanya pacaran. Apalagi pacarannya sama siapa? Hah? Sama bocil lagi. Siapa yo? Adik kelasnya itu kan lebih bocil lagi, ya. Kalian kelas 6 pacaran sama anak kelas 5, bocil itu bocil lagi. Apa yang kalian harapkan? Ya, mereka nggak ngerti juga itu. Ya belum waktunya kalian tuh pacaran itu, ya. Suka-sukaan, aduh, suka ini, suka itu, suka ini, suka itu. Sorenya sama si A, seminggu lagi bosan sama si B. Nah, ngapain tuh? Kayak itu, ya. Jadi itu bukan tren yang harus kita ikuti, ya, anak-anak. Ya, itu pesan, ya. Kalau kalian dari kecil sudah kenal namanya pacaran itu, nanti besarnya cepat besar kalian itu nanti itu. Asli cepat besar. Jadi harusnya menuntut ilmu nih, ya. Pasti nanti itu buru-buru pengen nikah. Iya, itu karena apa? Kalian sudah dari awal nih, nah, kelas 6 pacaran, nanti SMP pacaran, lulus SMA bingung sudah, minta nikah sama orang tuanya, ya, kerja belum, masih minta duit sama orang tuanya, ya. Yang pacaran ini loh, kan nggak mungkin nih kalau keluar itu nggak makan, minta duit sama siapa gitu, ya. Pasti minta sama orang tuanya, ya. Cobalah dikurangi anak-anak, alihkan pikirannya untuk ilmu aja, jangan pacaran, berteman, banyaki kawan, ya, banyaki teman, banyaki saudara. Nggak apa-apa misalnya kita temannya laki-laki banyak, temannya perempuan banyak, nggak apa-apa, ya.
ilmu, cari ilmu bersama-sama ya, bukan yang berduaan aja kemana-mana pacaran ya. Itu evaluasinya itu ya, dari sekolahan evaluasinya itu ibu kemarin sudah menyerahkan ke guru kelasnya. Jadi setelah ini pengumumannya ibu serahkan kepada masing-masing wali kelasnya, teknisnya seperti apa ya. Berdoa saja di dalam hati, mudah-mudahan kalian namanya ada di dalam amplop, mudah-mudahan ya. Nanti yang tidak ada di dalam amplop dievaluasi lagi, dievaluasi kembali. Berdoa di dalam hati bahwa hari ini kalian semua bisa lulus. Mudah-mudahan Emi Darul Manifah lulusnya 100% ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Setelah ini waktu dan tepat ibu serahkan kepada guru kelasnya. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Apa yang sudah ibu sampaikan tadi itu masuk ke dalam hatinya, dicerna, dipraktekkan ya. Mungkin itu saja, salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Mapilin dari tahun 2. Dalam amplop isinya apa? Tuh, ada tulisannya. Rahasia aja. Nah, ini. Jadi sudah beklik kayaknya, jadi hanya Bu Hanikam yang tahu ini dalamnya apa, lulus atau tidaknya. Paham? Jadi berdoa banyak-banyak dalam hati lah. Ini akan kami panggil satu-satu. Dan untuk ini nama yang tidak tersebut itu masih kami perlu evaluasi lagi ya, itu diluluskan atau tidaknya. Oke? Ya. Ya. Kan? Ya. Jujur aja gugup. Nah, tadi kan Ibu Lila ada menyebutkan beberapa evaluasi loh. Jadi Bu Hanikam sadar diri yang mana yang kurangnya. Jadi jangan ulun ini Bu aja. Jangan dibuka dulu, nanti kita hitung sama-sama. Jangan lupa membaca bismillah. Siapa tuh? Ijan, gimana nih? Raihan gak ada turun. Ada turun. Habis gak ada? Habis dah. Berda lagi gak kertasnya? Tolong Ibu Nisa dicek lagi kalau ada yang tertinggal. Dia yang belum dapat jar. Ini ada turun orangnya. Raihan. Siapa yang ada turun? Raihan. Oh, kamu lagi. Untuk laki-lakinya mundur 2 langkah ke belakang. Perempuannya 2 langkah ke belakang. Coba Ibu kelas 6B
dicek kalau ada yang belum dapat. Cek coba di kantong ada lagi lah. Kalau tertinggal. Ayo kah? Ayo mulutnya itu mulutnya. Yakinlah dalam kertas lulus semua. Yang belum maju dulu. Sudah supaya tahu Siapa yang belum dibagi maju dulu. Duduk belain muka sini nah. Sini duduk sini biniannya. Biniannya siapa biniannya? Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Duduk. Hadap sana. Hadap sana. La ilaha illallah. Hadap sana. Jangan jadi artis ya coy. Astagfirullahalazim. Ya jangan parah. Ya siapa lagi yang belum biniannya? Oh hadap sini kak, Bo. Situ. Oh bini. Bersandar. Ya. Ayo siapa lagi yang belum maju dulu ke situ? Anak di apa ya kira? Kan itu supaya meintihin aja kan kami yang bilang kan kalau ada lagi lebihannya. Yang belum dapat tolongnya. Duduk tuh dihiga di tas sebelah sana. Ini lah 6B nih siapa yang belum dapat nih? 6B siapa? Zahra lawan Aura nih. Tuh duduk di higa Nita. Nita kan esan. Mila, ini kami kena tahu juga karena kami dibaginya pun yang ada itu aja. Berarti dari sananya perlu evaluasi lagi, berarti perlu pertimbangan, paham? Yang di sini kan dalam amplop tuh kan belum tahu juga, karena dokumen rahasia lah itu tuh. Belum pasti juga itu tuh. Kan papa jual aja, ulun sudah jual masuk. Kalau ada ijazah ada terima uang kan di sana. Sedangkan dalam itu kan menentukan lulus atau kadangnya lo ijazah keluar, ya kan? Ya atau tidak? Jadi jangan lupa ya, setelah kita baca doa, kemana? Kita baca doa, hitungan 1, 2, 3, silahkan dibuka, oke? Bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apapun hasilnya itu yang terbaik kesan kalian semua. Dibaca bujur-bujur, ada tulisan lulus apa tidak ada? Kalau tidak ada tulisan lulus, berarti belum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Lanjut lagi ke sekolah berikutnya, oke? Coba ini yang belum dapat surat ini, tolong yang udah dapat surat kembali ke tempatnya. Yang belum dapat surat, maksudnya di sini aja Kak. Tuna. Jangan di situ, karena Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apapun hasilnya itu yang terbaik bisa kalian semua. Dibaca bujur-bujur, ada tulisan menulis karena tidak ada. Kalau tidak ada tulisan menulis, berarti belum. sudah, ayo perhatikan, perhatian. Nih. Alhamdulillahirabbil alamin yang sudah dapat kertas dan sudah tahu lulus atau tidaknya, sama-sama mengucapkan. Ini karena jadi Buna. Coba bujur-bujur. Kalau bujur-bujur ibu ambil lagi tuh. Ini nyaman banget kalau diambil lagi, ini bisa nggak lulus kan? Lah, nih untuk yang belum dapat, ini kan tadi tuh ada beberapa evaluasi loh. Nah, dari semua evaluasi itu, apakah ada kategori yang Bu Hanika melakukan? Ayo, pertama absensi. Siapa ini? Iya. Harusnya menyambat, kalau kami tarik kertas tuh. Ayo, dari absensi, diteleponi, didatangi ke rumah, kadang juga membukai lawan gurunya. Harus, masa gak pada khawatir? Masa pada khawatir lah? Kalau ada nih, tahun kena kan masih di sini, bertahan. Apalagi absensi, nilai, apalagi pergaulan, apalagi kelakuan, ini nah. Lah, yang belum pasti lagi nih, yang masih kami perlu evaluasi, sopan lah. Ada lagi satu kawannya. Nizar itu dia ngapain? Kayak kada nyesal, kayak kada khawatir kayak gininya. Berarti enak kita tamu lawan Ibu Bibah lagi setahun. Terusan kayaknya sekolah di sini. Iya, enak loh di sini kalau kada turun sebulanan. Pak Isbang. Siapa Faiz? Hah? Masih mau sekolah sini apa lanjut? Ibu. Lanjut, tarik ke posisi kamu mah gampang banget nariknya. Coba perhatian untuk anak-anak ya. Ini Ibu masih mengevaluasi ya, mengevaluasi untuk semuanya. Minta tolong yang sudah dapat kertas untuk menghargai kawannya ya. Ibu tidak berusaha untuk ini, tapi kita mengevaluasi supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran untuk semuanya dan kedepannya menjadi lebih baik lagi ya. Coba ini ada beberapa anak yang masih belum mendapatkan surat ya, belum mendapatkan surat. Ada 1, 2, 3, 4, 5,
Ada 7 anak ya. Harusnya ada 1 orang ya. Coba Faiz, kamu selama ini gimana nih di kelas? Yang lain diam aja, nggak usah ini ya. Mau melanjutkan kemana Faiz? Ke FTS lah. Sudah diterima nggak di FTS? Sudah. Kok nangis? Iya, tuh harus kuat jadi kawan. Sudah, yang lain ya. Kalau kalian berada di posisinya Faiz, nangis juga paling. Ya, sama. Atau dibalik kah? Mau dibalik kah posisinya? Hah? Yang menyambati Pak. Ya, yang menyambati dibalik aja posisinya ke sana. Faiz. Kemarin Faiz sudah janji kok sama ibu ya. Kalau mau merubah, tidak suka menyambati kawan. Ingatlah Faiz kemarin. Janjilah Faiz tidak menyambati kawan lagi. Nizar sudah dapat sekolahan nggak Nizar? Di mana? Pondok pesantren mana? Lupa? Belum atau lupa? Lupa. Nizar. Sebenarnya ibu ini sama Nizar ini punya banyak cerita sebenarnya. Kalau Nizar ingat dulu waktu kita masih gedung sebelah ya. Ya enggak Nizar? Masih ingat enggak? Terus Nizar kita terpisah, Nizar lama tidak sekolah, dan Nizar waktu itu setelah COVID baru ke sekolahan kita, ya? Ya nggak Nizar? Masih ingat nggak? Sikap dan perilakunya Nizar di zaman dulu masih ingat nggak? Masih ingat. Tapi ibu bersyukur Nizar, coba diperhatikan Nizar. Ibu bersyukur sekali. Ketika Nizar datang kembali ke sekolahan sini, itu Nizar sudah banyak sekali berubahnya. Ya. Cuman yang disayangkan akhir-akhir ini begitu masuk kelas 6, Nizar banyak sekali tidak turun. Ibu tahu kok Nizar penyebabnya apa? Ya Nizar, penyebabnya karena Nizar tidurnya habis subuh. Iya, karena semalaman main game sampai subuh, akhirnya subuh baru tidur, jam 8 masih belum bisa bangun. Kira-kira nanti kalau di pondok kayak itulah, bisa lah. Ibu mendukung keputusan orang tuanya Nizar kalau Nizar mau masuk ke pesantren. Kenapa? Karena Nizar harus belajar, ya, harus menuntut ilmu, harus tidak boleh main game aja, gak ada gunanya main game itu, ya. Ingatlah pesannya ibu ya, harus menuntut ilmu. Nanti kamu kalau sudah besar, kalau malas tidak mau menuntut ilmu, menyesal. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi ingat hari ini, ingat ucapan ibu bahwa kalau kalian malas menuntut ilmu, maka besarnya nanti akan menyesal. Yakin ibu, ya. Jadi Nizar minta tolong untuk dirubah. Mulai besok sampai perpisahan jangan ada absen, ya, jangan ada absen. Kalau nanti ada absen, ijazahnya tidak ibu keluarkan. Karena suratnya tadi masih belum tahu lulus atau tidaknya. Ya, besok hari Kamis masuk, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masuk setiap hari. Tidak boleh ada yang tidak masuk. Nabil sering absen kah? Oh nilainya, iya. Ibu masih ingat Nabil. Ibu pernah manggil orang tuanya Nabil dulu waktu masih kelas 2 kalau nggak salah. Ayo Nizar, kita tolong dengarkan supaya Nabil bisa masuk. Dulu Nabil kalau nggak salah selalu pernah ranking ya Nabil, Nabil dulu ranking ya. Terus setelah itu kelas berapa ya Nabil? Ibu masih ingat pernah dulu ibu panggil orang tuanya Nabil, abahnya Nabil. Sampai pada waktu itu abahnya Nabil ibu tanya, kenapa Nabil
apakah Nabil di rumah ada masalah? Gitu. Ibu pernah menakuni abahnya Nabil. Kenapa jar abahnya Nabil? Karena Nabil sekarang berubah. Ternyata berubahnya sampai kelas 6 ya. Nilainya turun terus itu. Iya. Nabil nanti melanjutkan sekolah kemana? SMP 1. SMP 1. Jangan sampai memalukan Emi Darul Ma'rifah ya. Ya, SMP Negeri 1 adalah sekolah favorit, MTS adalah sekolah favorit. Banyak guru-guru di situ kawan-kawannya Ibu Lila. Jangan sampai memalukan. Oh, ini dari Emi Darul Ma'rifah ini itu. Ya. Bolos, nilainya rendah, masuk kelas yang paling rendah sendiri. Kalau di SMP kan ada seperti itu kelasnya. Perbaiki ya, Nabil ya. Kamu punya potensi. Ingat kamu dulu pernah ranking masalahnya. Berarti masih tetap sampai kelas 6 ya menurun nilainya itu. Dulu Nabil itu kawannya sama siapa dulu bersaing. Pokoknya selalu ranking 1, 2, 1, 2. Habis itu nggak pernah lagi masuk 10 besar. Jadi drastis perubahannya. Harus diperbaiki ya. Fadil mau melanjutkan ke MTS. Di situ banyak kenalannya di sini sama di sini. MTS itu sama Emi Darul Ma'rifah itu baik. Jangan sampai nanti siapa yang jadi catatan? Nabil, Fadilah, Muhammad Fadilah. Ibu masih ingat nih sama Fadil ini dulu. Tahu dulu masih ingat gak temanmu yang namanya Khair dulu, Fadil? Masih ingat lah. Dulu Fadil ini selalu terakhir kalau pulang. Suruh nulis, gak mau. Makanya ibu bersyukur alhamdulillah Nabil kelas 6 bisa diterima di MTS. Tapi diterima di MTS pun belum menjamin kalau belum mendapatkan surat kelulusan, ya. Jadi Nabil harus berubah. Kamu jangan berkelahian lah sama kawan lah Nabil. Kau Nabil sama Fadil, jangan berkelahian. Beberapa kali Fadil berkelahian sama adik kelasnya, ya, sama Farisi lah, sama Nopal lah, sama siapa lah. Kemarin terakhir sama Faiz, ya, kelahi. Nanti di MTS mau berkelahi lah berdua nih. Kada lo janji, ya, 4 anak laki-laki ini janji gak? Mulai besok jangan ada yang ada masuk, ya, sampai hari Sabtu. Anita, ibu lo pagi tadi, kamu kemarin nggak membaca ada pengumuman hari ini kelulusan kak Anita? Terus nggak minta tolong sama nenek atau mama membaiki kak seragamnya? Hah? Jadi kalau tadi ada pengumuman, terus kemudian gara-gara baju tidak reseptifnya rusak, terus kemudian tidak diperbaiki, hari ini nggak sekolah, berarti sekolah nggak penting lah. Hah? Berarti menurut Anita sekolah nggak penting lah. Kemarin Anita baru sehari ini, ibu tahu lah, ibu ini lah pengalaman jadi guru, pengalaman jadi kepala sekolah itu sudah lebih dari 15 tahun. Baru kali ini ada anak ujian, ya, ada ujian jatuh, awas gambar besok sampai perpisahan, jangan sampai absen, ya. Kalau ada pakai seragamnya rusak, apakah pakai baju yang ada, asalkan sopan, ya, jangan sampai ada masuk. Sekolah harus diutamakan. Asli ibu ini masih heran, ada ujian nggak masuk tanpa hak sakit, diberi ujian susulan tetap nggak masuk gitu loh. Berarti kan nggak penting sekolahannya. Padahal yang butuh lulus tuh siapa? Sebenarnya Anita yang butuh lulus tuh. Ibu nggak apa-apa, senang ibu kalau misalnya anak-anak masih sekolah di sini, kan tinggal mengajar, ibu tinggal mengajar, memberi nilai, ya. Yang malu tuh nggak lulus tuh siapa? Nanti kamu di pondok harus perbaikilah Anita, ya. Jangan nanti kayak ini Anita, ke pesantren itu lebih sulit daripada sekolahan umum. Kamu nanti kalau sudah datang ke pesantren, ke Gambut, terus seminggu di 1 bulan di sana, pas balik ke sini baru 2 bulan lagi balik ke sana, malu tuh nanti, ya.
Jangan sampai kayak itu. Biarpun nggak betah, biarpun nggak kerasan, harus tetap berangkat. Jangan sampai di pesantren 1 bulan masuk, 2 bulan izin bulik. Bisa-bisa 1 tahun 2 bulan aja di pesantren, yang 8 bulan, yang berapa? Namanya 10 bulan di rumah tuh. Memalukan kayak gitu tuh. Ya. Aura. Tahu lah kesalahan Aura apa? Gak tahu. Banyak sebenarnya kesalahannya Aura ini. Sudah ibu sidang semalam sebenarnya di kantor. Ya, banyak sudah kena sidang. Sudah di sidang tuh lah masih melobi ibu lewat HP jam 10 malam lagi ngecatnya. Ya. Kalau sudah ibu tetapkan ujian pakai laptop, ya sudah pakai laptop. Masa jam 10 malam masih melobi-lobi ke ibu, minta merengek-rengek, minta HP paginya. Ya sudah ditetapkan oleh sekolah, itu sudah dijalankan, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau Aura mengelus dada wali kelasnya. Padahal Aura ini anak perempuan, harusnya jadi contoh untuk adik-adiknya. Ya, kalau sudah seperti ini menangis. Aura, kamu masih mau sekolah di sini apa melanjutkan ke selanjutnya? Hah? Di mana sekolahnya, di mana Aura? Di pondok. Alhamdulillahirobbilalamin, yang sudah dapat kertas dan sudah tahu lulus atau tidaknya sama Mana? Pondok pesantren mana? Lupa? Belum atau lupa? Lupa. Nizar. Sebenarnya ibu ini sama Nizar ini punya banyak cerita sebenarnya, kalau Nizar ingat dulu waktu kita masih kecil sebenarnya, ya. Ya enggak Nizar? Masih ingat gak? Terus Nizar kita terpisah, Nizar lama tidak sekolah, dan Nizar waktu itu setelah COVID baru ke sekolahan kita, ya. Nah, bener sering absen kan? Oh, nilainya. Oh, iya. Ibu pernah manggil, ibu masih ingat Nabil. Ibu pernah manggil orang tuanya Nabil dulu waktu masih kelas 2 kalau nggak salah. Ayo Zar, kita tolong dengarkan supaya Nabil bisa masuk. Pengumuman, terus kemudian gara-gara baju tidak, resletingnya rusak, terus kemudian tidak diperbaiki, hari ini nggak sekolah, berarti sekolah nggak penting lah. Hah? Berarti menurut Anita sekolah nggak penting lah. Kemarin Anita baru sehari ini, ibu tahu lah, ibu ini lah pengalaman jadi guru, pengalaman jadi kepala sekolah. Latihan. Masuk sekolah kita kan masuk sekolah 3 hari. Nah, Kita masuk sekolah, kita kan sekolah 4 hari. nanti anak-anak, kenapa latihan itu penting? Yang melihat kalian di panggung tuh bukan ibu, yang melihat itu orang tua kalian. Ya, nanti disuting di YouTube, ya. Tren tuh. Zahra ini cantik pak memang, ya. Iya. Tapi belum waktunya. Waktunya menuntut ilmu. Zahra ya, jadi contoh buat adik-adik. Kamu anak nomor 1 lah Zahra. Anak nomor 1 lah. Nomor 2 ada kakaknya, lagi yang kakakmu. Kalau bisa Zahra nanti di pondok, Zahra kamu jadi yang terbaik. Hafalkan Al-Quran, jadi anak yang solehah, supaya bisa mendoakan abahnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ini mau lulus ke kalian? Bujuran mau merubah diri. Zahra kayaknya pada menyesal deh Zahra. Kau mau gak merubah dirimu Zahra? Perbaiki pergaulannya, mau gak?
batasi dirimu. Kemarin Zara juga punya kasus tuh sama kawan-kawan yang masih hikmah juga, itu tahu, tidak boleh disebutkan, berbahaya. Coba mau diperiksa lagi, ada nggak yang ditanyakan sama tanyakan sama Ibu Halimah, ada nggak suratnya buat bertujuh ini kira-kira? Coba tanyakan lagi sama Ibu Halimah, adakah ada suratnya bertujuh? Mudah-mudahan ada. Berdoa dalam hati, mudah-mudahan ada. Aku tidak dapat surat kelulusan. Wah, kaget mamanya nanti. Kenapa? Kata ibu, absensiku kurang. Ibu sekalinya ada suratnya. Coba dilihat dulu. Belum tahu lulus apa enggaknya. Belum tahu Kang. Coba dibagi dulu. Bahasa nih, sudah dibagi dulu. Ini yang peduli loh Bu, otomatis kami kan tahu Bu dalamnya. Ya. Apakah ada tulisan lulus atau tidak? Ayo, bismillah. Dari Kiai. Jangan dibuka dulu. Coba, ada anak belum tahu. Coba ikut doakan kawannya tuh nah. Jangan ditepuki malah. Doakan kawannya. Baca bismillah. Mudah-mudahan di dalamnya ada tulisan lulus. Ayo baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada tulisannya. Ini gara-gara jaringan gangguan nih, jadi ucap dalam hati. Iya, dibuka. Harus ada tulisan lulus, dicari ada nggak tulisan lulus. Fadil ada tulisan lulus? Ya, alhamdulillah. Lulus. Faiz, coba dibaca. Faiz, ada tulisan lulus tidak? Dicari tulisan. Sudah Faiz lulus, alhamdulillah. Faiz lulus, Izan lulus, Nabi lulus, Fadil lulus, Anita lulus, terus kemudian Zahra lulus, Aura lulus ya Aura. Ada tulisannya enggak? Oh, ada tulisannya. Alhamdulillah. Senyum. Anak-anak, untuk tahun ajaran 2024-2022 lulus 100%. Alhamdulillah ya. Sudah Faiz sudah selesai. Nanti kasih tahu mamanya toh. Janji pada diri Bu Hanikam tuh lah, pada lebih baik lagi. Dalam blog semua. Itu fotokopian ya. Nanti yang asli diberikan sama ibu di pas perpisahan ya. Jadi itu sebagai pengganti jasanya masih belum. Ya jasanya masih nanti. Ibu besok masih mau pelatihan untuk pengisian jasanya ya. Sudah dimasukkan? Coba periksa dulu. Masih ada menangis kah? Sudah selesai dimasukkan?
Jangan sampai terbuang-buang ya, itu ada tulisannya dokumen negara rahasia, jadi nanti kalau terbuang kalian itu salah melanggar hukum ya. Jadi nanti setelah ini silakan itu dimasukkan ke dalam tas, jangan ada yang tercecer ya. Terus ibu beri waktu 15 menit sampai jam 10:30 untuk istirahat, belum untuk makan dan lain sebagainya. Terus ada lagi 10:30 berkumpul lagi di halaman, kita mau ke Momoyo.